Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Bagi-bagi sembako di jalan yang dilakukan Presiden Joko Widodo di saat pagebluk COVID-19 merupakan tindakan yang fatal. Bahkan dapat menghancurkan reputasi karena bertentangan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Begitu kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, yang miris melihat aksi Presiden Joko Widodo yang pada Minggu 26 April kembali membagikan sembako di jalanan Bogor. Kalau kayak begitu, rakyat lebih baik keluar rumah dan menunggu Jokowi di pinggir jalan agar mendapatkan bantuan, ujarnya Rabu 29 April. Padahal, kata Saiful, sekelas presiden mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa untuk memberi pertolongan ke rakyat. Presiden Jokowi tidak perlu membagikan sembako di jalan karena mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan pro rakyat. Presiden juga bisa memerintahkan bawahannya untuk mendata warga kurang mampu dan menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran, bukan urakan dan mainnya pinggir jalan. Jokowi sudah linglung, mungkin saja dia sudah lupa kalau dia presiden. Ini kan memperlihatkan kualitas seorang presiden yang seperti tidak dapat membuat kebijakan. Bisanya hanya mengumpulkan orang di pinggir jalan, pungkas Saiful. Aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan sembako dari dalam mobil kembali menuai perhatian publik. Hal itu ditunjukkan lewat video viral yang beredar di media sosial. Video itu mulanya dibagikan oleh kanal YouTube dan ramai dibagikan ulang oleh warganet. Dalam rekaman berdurasi 59 detik itu, disebutkan Presiden Jokowi tengah membagikan sembako di Bogor, Jawa Barat, Minggu 26 April 2020 sore. Terlihat iring-iringan kendaraan yang salah satunya ditumpangi oleh orang nomor 1 di Indonesia. Jokowi yang berada di mobil sedan berwarna hitam melambaikan tangan kepada warga lalu menunjuk ke arah belakang. Beberapa saat kemudian, seorang yang menumpang mobil minibus di belakang kendaraan Jokowi membagikan sembako kepada warga. Aksi tersebut tak pelak mengundang komentar dari warganet, meski bukan kali pertama terjadi. Salah satunya adalah akun Twitter @socialtalker yang membagikan ulang video kendaraan iring-iringan Jokowi saat membagikan sembako kepada warga. Akun @socialtalker lalu berkomentar, "Pak Jokowi, you were not elected to be a Santa Claus. Pak Jokowi, Anda tidak terpilih untuk menjadi seorang Santa Claus." Tak cukup sampai di situ. Menurut akun tersebut, mestinya jika presiden ingin menunjukkan kepedulian terhadap rakyat, harus ditunjukkan lewat langkah nyata, bukan donasi di jalanan. Because if you want to show compassion as a president who holds political power, do it with real policy and coordinated action, not with street donation. Jika Anda ingin menunjukkan belas kasihan sebagai presiden yang memegang kekuasaan politik, lakukan dengan tindakan nyata dan terkoordinasi, bukan dengan donasi di jalanan, sambungnya. Cuitan akun @socialtalker itu pun memancing komentar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal Ramli melalui akun @ramlirizal pun turut mengkritik aksi Jokowi yang membagikan sembako di pinggir jalan. Sebab ia menilai Jokowi memiliki banyak kekuasaan untuk menyejahterakan rakyat sehingga semestinya tak sekedar membagikan bingkisan seperti Santa Claus. Uang presiden punya banyak kekuasaan untuk membuat rakyat hidup lebih baik. Loh, ini mau niru Santa Claus?
Sebegitu haus pengakuankah? Kata Rizal. Sejak dibagikan, cuitan Rizal itu telah mendapat lebih dari 1,2 ribu retweet dan 3.000 likes. Sebelum itu, para sopir ojek online dengan jaket khas berwarna hijau yang tengah mangkal di Harmoni sigap berbaris di samping motor masing-masing saat sebuah mobil hitam berhenti persis di depan mereka. Mobil mewah itu dikelilingi orang-orang berbadan tegap. Sebagian dari para pengawal itu mengatur lalu lintas, lainnya membuka kantong plastik dan lantas membaginya ke para sopir. Di dalam mobil itu ternyata ada Presiden Joko Widodo. Aksi bagi-bagi sembako itu terjadi pada Kamis 9 April 2020. Ketika itu Jokowi tengah dalam perjalanan pulang dari Istana Jakarta ke Bogor. Seseorang merekam peristiwa itu dari sudut atas. Videonya lantas viral. Angke Yudhistia, juru bicara Presiden bidang sosial, mengatakan aksi itu adalah salah satu bentuk kepedulian Presiden kepada warga yang terdampak COVID-19, terutama yang tinggal di Jakarta, kota yang menerapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 10 April. Kegiatan ini dilakukan tanpa memberitahu warga terlebih dahulu dan dibagikan secara langsung serta berpindah-pindah lokasi, kata Angki dalam keterangan tertulis. Jokowi kembali melakukan hal serupa pada Jumat malam, kali ini di Bogor. Caranya sama, Jokowi di mobil Pas Pampres yang membagikan paket. Apa yang dilakukan Jokowi mendapat kritik dari sejumlah pihak, terutama karena dampaknya masyarakat jadi berkerumun. Padahal di sisi lain, pemerintah berkali-kali menyerukan jaga jarak fisik atau physical distancing. Di Jakarta, polisi bahkan pernah menangkapi warga karena mengabaikan instruksi tidak berkerumun. Dasar hukumnya adalah pasal 93 Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Para pelanggar karantina PSBB, termasuk karantina kesehatan, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Permenkes 9 tahun 2020 yang jadi dasar PSBB DKI Jakarta pun mengatur pembatasan ini. Di sana misalnya disebutkan bahwa pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Jauh lebih baik jika beliau mengeluarkan kebijakan yang lebih appropriate sesuai kebutuhan real. Di samping secara pribadi, juga memberikan keteladanan dalam bentuk pencegahan kegiatan yang memicu kerumunan, kata dosen administrasi publik di Universitas Indonesia, Devni Holidin. Devni menduga hal ini sengaja dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Pada satu sisi, pemerintah terhindar dari kewajiban menanggulangi dampak sosial ekonomi jika memilih opsi kebijakan karantina wilayah. Pada sisi lain, Presiden tetap berkeinginan menyelamatkan citra kepedulian bagi masyarakat. PSBB beda dengan karantina wilayah, yang menurut para ahli cocok untuk memutus penyebaran pandemi. Tidak seperti karantina wilayah, dalam PSBB, pemerintah pusat tidak wajib menanggulangi kebutuhan hidup masyarakat. Satria Imawan, peneliti dari Center for Population and Policy Studies UGM, mengatakan sebenarnya langkah Jokowi tidak sepenuhnya salah karena ia menunjukkan kita harus bersatu melawan COVID-19. Tapi mungkin caranya yang memang kurang tepat. Dengan segala infrastruktur yang dimiliki pemerintah, Satria bilang semestinya mereka bisa menemukan cara lain yang lebih pas untuk membagikan sembako. Presiden seharusnya gunakan jalur pemerintah, bisa melalui perangkat pemerintah daerah agar bantuan sampai hingga ke rumah dan warga tidak perlu berkerumun. Tetapi cara ini tidak akan mendapatkan simpati politik. Mungkin Presiden kurang menyukainya.
Menurutnya, sikap ini juga tak bisa dilepaskan dari sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan COVID-19.